Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, lanjutannya adalah konfigurasi elektron tingkat subkulit, karena sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron tingkat kulit. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari konfigurasi elektron tingkat subkulit menurut teori atom mekanika kuantum. Oke, ada 3 aturan yang harus dipahami di sini. Yang pertama adalah aturan Aufbau, kemudian azas larangan Pauli, dan kaidahan. Oke, mari kita cari tahu bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron menurut ketiga aturan tersebut. Oke, sebelum itu sedikit saya informasikan bahwa kalau tingkat kulit kemarin pada teori Niels Bohr itu kan kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kulit 1, kulit 2, kulit 3, dan seterusnya. Nah, pada tingkat subkulit itu lebih dalam lagi. Jadi, kulit K ada subkulitnya, kulit L ada subkulitnya lagi, kulit M ada subkulitnya. Jadi, ada kulit di dalam kulit ya. Oke, kulit atom maksudnya. Lanjut, aturan Aufbau. Apa itu aturan Aufbau? Aturan Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital itu dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang rendah. Setelah itu, setelah penuh, baru pengisian berlanjut kepada orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai semua elektron telah menempati orbital. Apa itu orbital? Kalau kita sedikit flashback ya, pada teori atom mekanika kuantum, orbital adalah ruang 3 dimensi, ya, ruang 3 dimensi, letak atau tempat ditemukannya elektron. Probabilitas atau peluang ditemukannya elektron itu berada pada orbital. Oke. Itu adalah orbital ya. Oke. Nah, di sini menurut aturan Aufbau, urutan dari pengisian elektron dimulai dari tingkat yang paling rendah, yakni pada kulit pertama atau kulit K ya. Oke, dia memiliki subkulit 1s. Nah, subkulit 1s. Oke, tanda 1 ini menunjukkan bahwa kulit 1 ya. S ini adalah subkulit pertama, yakni subkulit S. Di sini subkulit ada 4, ada S, P, D, dan F. Oke. Kemudian di kulit kedua ada subkulit 2S dan subkulit 2P. Kemudian di kulit ketiga atau kulit M ada subkulit 3S, 3P, dan 3D. Dan seterusnya subkulit 4, 4S, 4P, 4D, 4F sampai ke kulit 7F. Jika diurutkan maka akan menjadi seperti ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Urutan pengisian elektronnya dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yakni 1S, sesuai dengan arah panah. Ya, kemudian ke bawah, ya, ke 2S, setelah dari 2S ke 2P, habis 2P ke 3S, ya, habis 3S, 3P, kemudian 4S, setelah 4S, 3D, setelah itu 4P, 5S, kemudian 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, dan 7F, 5F, 6D, 7P, 6F, 7D, dan terakhir 7F. Ini adalah pengisian elektron yang disampaikan oleh aturan Aufbau ya. Jadi dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Ini sesuai dengan tingkat energi. Jadi diurutkan dengan tingkat energi. Maka kalau diurutkan secara umum jadi seperti ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, yang kedua di sini. Jenis subkulit, jumlah orbital, dan elektron maksimum. Oke. Yang pertama subkulit S. Subkulit S itu memiliki satu orbital ya. Orbital itu ruang 3 dimensi yang ada di dalam subkulit ya. Setiap satu orbital ditempati elektron maksimum sebanyak 2 elektron ya. Ingat-ingat, satu orbital diisi maksimum elektron sebanyak 2. Kemudian subkulit P. Subkulit P mempunyai 3 orbital. Jadi dia punya 3 ruang. Ibaratnya itu kalau ini jenjang itu misalnya kelas 1 ada 1 kelas, kelas 2 ada 3 kelas seperti itu ya. Ada ruangan, ada 3 ruangan. Kemudian
Karena masing-masing satu orbital itu maksimumnya 2, maka pada subkulit P maksimum dapat diisi 6 elektron. Masing-masing orbital dapat 2 elektron ya. Jadi istilahnya 2 kali 3 begitu 6 elektron. Kemudian subkulit D. Subkulit D itu punya 5 orbital atau 5 ruang. Masing-masing orbital maksimum dapat diisi 2, sehingga 2 kali 5 sama dengan 10 elektron. Dan seterusnya untuk subkulit F maksimumnya jumlah orbital ada 7, sehingga elektronnya maksimum ada 14 elektron. Oke, ini ada sedikit gambaran ya yang menyatakan suatu orbital atau ruang 3 dimensi letak ditemukannya elektron. Untuk orbital S ada satu kotak, ini dapat diisi 2 elektron. Orbital P ya, ada 3 kotak ya. Di sini masing-masing kotak atau masing-masing ruang dapat diisi 2 elektron, berarti 2 tambah 2 tambah 2 atau 2 kali 3 sama dengan 6 elektron. Orbital D punya 5 orbital ya. Maksimum jadi 10 elektron. Orbital F punya 7 orbital, maksimum berarti dapat diisi 14 elektron. Terus tanda 0, min 1, plus 1, dan plus 2, plus 3 ini apa? Ini adalah bilangan kuantum. Ini hanyalah bilangan yang menyatakan letak ditemukannya elektron. Apakah dia pada orbital yang min 1, atau 0, atau plus 1. Karena nilai dari bilangan kuantum salah satunya adalah bilangan kuantum magnetik ya. Letak ditemukannya elektron dalam suatu orbital itu ditandai dengan nilai negatif sampai positif. Nah, contohnya ini untuk orbital S karena hanya ada 1 jadi diberi angka 0 ya. Kemudian untuk orbital P min 1, 0, plus 1 punya 3 orbital. Orbital D min 2 sampai plus 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5 orbital. Kemudian orbital F mulai min 3 sampai plus 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Itu sebagai tanda yang menyatakan ditemukannya elektron dalam suatu orbital. Selanjutnya, azas larangan Pauli. Tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kita belum sampai bilangan kuantum. Intinya seperti ini yang dimaksud oleh Pauli. Elektron itu kan bermuatan negatif. Apabila dia berada pada satu ruangan, tidak mungkin dong dia itu bisa berdekatan atau istilahnya itu karena negatif sama negatif kan harusnya kan bertolakan. Tapi kenapa di sini kok elektron bisa dalam satu orbital itu bisa diisi 2 elektron padahal mereka berdua sama-sama negatif? Itu dikarenakan elektron dalam satu orbital itu memiliki arah spin yang berlawanan. Jadi yang satu elektron misalnya berputar searah jarum jam, yang satunya berputar berlawanan dengan jarum jam, sehingga tidak ada gaya tolak di situ. Nah, penulisannya menjadi seperti ini. Yang satu arah panah ke atas, yang satu arah panah ke bawah. Oke, artinya adalah yang arah ke atas itu menunjukkan dia berputar atau berotasi searah jarum jam, sedangkan yang ke bawah adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau yang ini salah. Nah, karena dua-duanya berotasi pada arah yang sama, tidak mungkin ini terjadi ya, karena akan terjadi gaya tolak kalau seperti ini. Ini contohnya konfigurasi elektron untuk helium 2 elektron ya. 1s kulit pertama subkulit S diisi 2 elektron seperti itu. Selanjutnya ke aturan ketiga yakni kaidahan. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu baru menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, ini contohnya pengisiannya. Untuk orbital P, misalnya kalau diisi elektron, ini diisi 1 dulu, baru ini 1 dulu begitu. Kemudian untuk orbital P yang diisi 3 elektron, ini harusnya ada kotaknya gini ya. Nah, oke. Orbital P kalau ada 3 elektron, bagaimana cara ngisinya? Yang kiri dulu 1 elektron, tengah, kemudian yang kanan. Kalau misalnya ada 4 elektron, yang kiri dulu 1, kemudian tengah, yang ketiga kanan. Nah, kan ada 4, satu lagi di mana? Nah, di sini, tapi arahnya berlawanan. Jadi diurutkan dulu. 1, 2, 3, kemudian ke bawah 4, 5. Oke. Dan ini pengisian yang salah. Misalnya ada 2 elektron langsung diisi pada satu orbital. Ini tidak tepat ya. Harusnya diisi 1, di sampingnya 1 lagi seperti itu. Ini juga salah. Ya, kalau ada 4 elektron, harusnya yang benar ini. Ini benar semuanya. Oke.
Itu adalah kaidahan. Jadi elektron diisi sejajar dulu, menempati setiap orbital yang kosong, baru kalau misalnya ada elektron lagi, diisi mulai dari awal, tapi dengan arah rotasi yang berbeda. Ini contohnya. Tentukan diagram orbital untuk unsur-unsur berikut konfigurasi elektronnya. Untuk atom nitrogen, atom fluor, sama atom Cr. Atom nitrogen memiliki elektron 7. Maka penulisan konfigurasi elektronnya yang pertama dimulai dari 1s. Ya. Subkulit S maksimum diisi 2 elektron. Maka diisi 2 elektron. Ya. Kemudian sisanya kan 5. Ya. Kemudian lanjut ke subkulit selanjutnya yakni 2s. S diisi maksimum 2 elektron juga. Ya. Oke, kemudian diisi 2. Sisa 3. Nah, setelah 2s kita masuk ke subkulit 2p. 2p diisi sisanya yakni 3 elektron. Diisi 1, 2, 3. Berarti konfigurasi elektron untuk atom nitrogen ya adalah 1s2, 2s2 dan 2p3. Dan ini adalah gambar untuk diagram orbitalnya. Contoh lain F9. Maka konfigurasi elektronnya ya kita punya 9 elektron ya karena atom F ini netral. Yang pertama di 1s diisi maksimum 2, berarti sisa 7. Kemudian masuk ke 2s diisi 2, berarti sisa 5. Maka setelah 2s ada 2p diisi 5 elektron. 1 ke atas, 2 ke atas, 3 ke atas, 4 ke bawah, 5 ke bawah seperti itu ya. Jadi diisi berurutan dulu sama-sama ke atas, kemudian kalau masih ada lebihnya baru dimulai dari awal orbital diisi dengan arah yang berlawanan. Oke. Selanjutnya ada penyederhanaan konfigurasi elektron. Jadi kalau penulisan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat subkulit ini kan sebenarnya kalau jumlah elektronnya sangat banyak maka penulisannya akan semakin panjang. Nah, ada cara penyederhanaan konfigurasi elektronnya. Menggunakan konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan gas mulia atau golongan 8A. Untuk helium, ya dia punya nomor atom 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, dan radon 86. Coba perhatikan. Untuk konfigurasi elektron mulai dari argon, dia punya nomor atom 18. Ya, artinya dia punya elektron 18 juga. Konfigurasi elektronnya sebenarnya boleh dimulai dari 1s, 1s2, 2s2 dan seterusnya. Tapi di sini dia bisa disingkat dengan konfigurasi elektronnya Ne dengan tanda kurung Ne begitu. Ini menunjukkan bahwa ini disingkat. Nah, punya Ne ini dimasukkan di sini sebenarnya. Tapi karena terlalu panjang penulisannya, maka boleh disingkat di sini konfigurasi Ne. Setelah konfigurasinya Ne, maka kita tulis 3S, 3S2, 3P6, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan singkatan dari konfigurasi AR, maka setelah AR adalah 4S, 4S2, 4P6, dan seterusnya. Setelah KR itu 5S, 5P, dan seterusnya. Setelah XE itu 6S, 6P, dan seterusnya. Ini ada contohnya. Na11, ya, natrium. Nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasikan mulai dari awal, 1S2, ya, 2S2, 2P6, dan 3S1. Angka 1, 2, 2, 3 itu adalah kulit. Ya, kalau yang pangkat, ini adalah jumlah elektron ya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 sama dengan 11. Nah, konfigurasi elektron yang tanda merah, itu kan sama dengan konfigurasi elektronnya Ne. Ya, sama kan dengan konfigurasi elektronnya Ne, maka konfigurasi elektron dari Na boleh disingkat seperti ini. Ne3S1 seperti itu. Karena Ne punya nomor atom 10. Nah, boleh tulis seperti ini. 10 tambah 1 sama dengan 11. Oke. Atau contoh lainnya di sini SC22. Ya, SC22 di sini nomor atomnya 22. Kita bisa menggunakan singkatan dari konfigurasi elektronnya AR18 ya, karena AR kan 18. Oke, jadi SC bisa menggunakan singkatan dari konfigurasinya AR. Sehingga setelah AR diisi, kita lanjut ke 4S, 4S diisi 2, kemudian setelah 4S 3D, 3D diisi 2. Sehingga kalau dihitung 18 tambah 2 sama dengan 22. Oke.
Selanjutnya tentang pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan subkulit F. Ya, di sini sangat penting ya tentang pengecualian konfigurasi elektron. Subkulit D dan subkulit F itu cenderung stabil bila kondisi penuh atau setengah penuh. Nah, contohnya di sini. Subkulit D, kita tahu bahwa subkulit D itu tadi maksimumnya adalah 10 elektron. Ya. Otomatis kalau separuhnya atau D setengah penuh maka jadi 5 elektron. Nah, dua konfigurasi elektron untuk subkulit D ini stabil bila D10 atau D5. Ini contohnya Cr24. Kalau konfigurasi elektronnya dalam keadaan dasar adalah Ar18, 4s2, 3d, 4. Kalau kalian total pasti sama. 18 tambah 2 tambah 4 yakni 24. Coba perhatikan di subkulit D-nya. D4. Nah, D4 ini kurang stabil. Stabilnya kalau nggak D5 ya D10. Oleh karena itu, satu elektron dari subkulit S dengan sukarela dia sumbangkan ke D4 sehingga S-nya tinggal 1, D-nya jadi 5. Jadi konfigurasi elektron untuk Cr akan stabil bila 4s1, 3d, 5. Kemudian ada lagi misalnya Cu29. Konfigurasinya Ar 4s2 3d9. Kembali lagi D9 di sini tidak memenuhi aturan untuk kestabilan dari subkulit D, di mana D itu mintanya 10 kalau nggak begitu 5 ya. Oleh karena itu kembali lagi dengan sukarela satu elektron dari subkulit 4s akan diberikan ke 3d9 sehingga S-nya jadi 1, D-nya jadi 10. Kalau sudah D5 sama D10 berarti lebih stabil seperti itu. Kemudian juga selanjutnya di sini ada AU. AU 79. Konfigurasinya sangat panjang ya, sampai XE. XE itu 54. Ya. Oke, 6S2, 4F, 14, 5D9. Kembali lagi D-nya 9. 6S2 dengan sukarela ya. S memberikan satu elektronnya ke D sehingga menjadi D-nya 10, S-nya 1. Oke, kenapa kok seperti itu? Kenapa S bisa menyumbangkan ke D? Karena S ini adalah subkulit yang tingkat energinya lebih rendah daripada D. Sehingga S bisa menyumbangkan elektronnya ke subkulit D. Kemudian ada lagi misalnya lantanum 57. Ya, Xe6S2 4F 5D 0. Nah, di sini F dengan D terjadi pertukaran elektron, terjadi perpindahan elektron dari 4F 1 ke 5D0 sehingga menjadi 4F0 5D1 seperti itu. Itu adalah pengecualian untuk konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Sementara ini kalian harus pahami ini dulu aja, D5 dan D10 karena ini akan sering keluar. Jadi subkulit D itu kalau bisa ya D5, kalau nggak gitu ya D10 seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, nggak boleh dipaksakan, oke? Nah, ini yang dimaksud sebagai penuh dan setengah penuh. Kalau setengah penuh akan seperti ini. Ini contohnya di subkulit P ya. Subkulit P kan maksimumnya 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini stabil. Kalau nggak gitu, bisa setengahnya. Yakni P3. Ini P6, ini P3. Diisi setengahnya. 1, 2, 3. Ibaratnya kalau kita main jungkat-jungkit kan seimbang ya. Kalau orangnya beratnya sama seperti itu. Atau yang subkulit D di sini ya maksimumnya D10, kalau nggak bisa ya berarti diisi separuhnya D5. Bagaimanapun caranya mungkin bisa mengambil dari subkulit S. Oke. Selanjutnya tentang penulisan konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron untuk tingkat subkulit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tingkat energi, yang kedua berdasarkan bilangan kuantum, diurutkan berdasarkan nomor kulit. Ya, coba perhatikan di sini. Ini adalah sama-sama konfigurasi elektron dari Fe26. Kalau diurutkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini boleh kalian singkat dengan AR. Ya, ini boleh kalian singkat dengan AR begini. Ya, ini juga sama bisa disingkat dengan AR. Nah, 18 ya. Kemudian setelah itu 4s2, 3d6. Oke. Nah, ini berdasarkan tingkat energi, diurutkan berdasarkan tingkat energi.
Tapi boleh juga penulisan konfigurasi elektronnya didasarkan bilangan kuantum. Jadi diurutkan nomor kulitnya. Kulit 1, kulit 2, kulit 2, kulit 3, kulit 3, kulit 3, baru kulit 4. Nah, ini diurutkan berdasarkan nomor kulitnya. Awalnya kalau kita berdasarkan tingkat energi, 3D-nya di belakang. Tapi kalau berdasarkan nomor kulit, nah diurutkan sesuai nomornya. Jadi 1 dulu, habis itu 2, habis itu 3 semua, habis itu 4 semua. Seperti itu. Oke. Tapi pengisian elektron dalam orbital harus mengikuti aturan Aufbau, yakni tingkat energi. Jadi sebelum kalian menulis berdasarkan bilangan kuantum, kalian wajib menulis dalam tingkat energi. Jadi ini syarat pertamanya ya. Syarat pertamanya harus menulis dalam tingkat energi pengisian elektronnya. Kalau misalnya di soal ada yang di pilihan gandanya kok ternyata nomor kulitnya urut, oh berarti kamu harus mengurutkan sesuai dengan nomor kulitnya. Oke, yang atas itu tingkat energi, yang bawah berdasarkan bilangan kuantum. Oke. Elektron valensi sudah pernah dipelajari ya bahwa jumlah elektron valensi adalah jumlah elektron yang terluar pada suatu kulit atom. Nah, di sini karena sudah membahas tentang subkulit, maka elektron valensinya juga dilihat dari subkulitnya. Contohnya di sini. Ca20 konfigurasinya 1s2 dan seterusnya sampai 4s2. N terbesar adalah 4, ya, kulit terbesar adalah 4. Dia mempunyai 2 elektron sehingga elektron valensi dari Ca adalah 2. Elektron valensi dalam konfigurasi elektron tingkat subkulit adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar. Berarti kulit terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Seperti itu. Jadi karena di sini kulit terbesarnya adalah 4, ya, maka jumlah elektron valensinya adalah 4s ini, yakni 2 elektron. Oke, sampai di sini dulu untuk materi konfigurasi elektron tingkat subkulit menurut teori mekanika kuantum. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan-bilangan kuantum. Ya, ada 4 bilangan kuantum, kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Semuanya ini berikatan atau istilahnya itu ada kaitannya dengan konfigurasi elektron yang telah kita pelajari. Demikian materi tentang konfigurasi elektron tingkat subkulit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.